Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semuanya di sini. Selamat datang. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga kesediaannya untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok kita kali ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, agar kegiatan kita ini lancar, kita berdoa sama-sama terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk berdoa, siapa yang mau mimpin? Oke, baik, aku aja. Ayo angkat tangannya semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik teman-teman semuanya. Nah, di sini teman-teman udah ada nggak yang pernah ngikuti konseling kelompok? Belum. Oke, baik. Jadi aku mau jelasin sedikit. Nah, jadi kegiatan konseling kelompok itu adalah kegiatan yang di dalamnya itu memanfaatkan dinamika kelompok untuk membantu kita menyelesaikan berbagai masalah yang sedang kalian hadapi belakangan ini. Nah, jadi nanti teman-teman semuanya menceritakan apa sih masalah yang mengganggu keseharian teman-teman belakangan ini. Nah, jadi disinilah kita manfaatkan diskusi itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman semuanya bisa lebih rileks menceritakan masalahnya, menemukan solusi dari berbagai pendapat orang. Nah, manfaatnya supaya teman-teman bisa menjalani kehidupan yang lebih efektif ke depannya. Nah, jadi kegiatan konseling kelompok ini teman-teman ada 4 tahapan, mulai dari tahap pembentukan. Nah, di sini kita sosialisasi apa sih kegiatan konseling kelompok. Nah, setelah itu ada tahap peralihan. Nah, di situ kita berusaha untuk siap mengikuti kegiatan ini. Kemudian ada tahap kegiatan dan terakhir ada tahap pengakhiran. Sampai di sini paham? Paham. Oke, baik, selanjutnya. Nah, saya berharap teman-teman semuanya yang berhadir di sini itu hadir tanpa paksaan ya teman-teman, melainkan dari hatinya. Kemudian juga saya berharap apapun yang kita bicarakan, yang kita ceritakan ini cukup sampai di forum kita ini. Jangan sampai keluar dari forum ini. Dan saya sangat berharap teman-teman semuanya bisa aktif berpartisipasi selama proses diskusi kita. Bisa? Oke, baik teman-teman, biar kita lebih enjoy, kita kenalan dulu ya. Nanti kenalannya diiringi dengan permainan rangkai nama. Ada yang tahu? Jadi nanti misalnya dari aku dulu nih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fadila Rahmi Nasution. Kita main makanan kesukaan. Jadi aku Fadila Rahmi Nasution, makanan kesukaan mie goreng. Rahmi mie goreng. Saya Nezelita martabak. Rahmi mie goreng, Nezelita martabak, aku Emil bakso. Rahmi mie goreng, Nezelita martabak, Emil bakso, Bibi jasa es krim. Rahmi nasi goreng, Nezelita martabak, Emil bakso, jasa es krim, Fatima dimsum. Rahmi mie goreng, Nezelita martabak, Emil bakso, jasa es krim, Fatima dimsum, namaku Ale, mie ayam. Oke, baik, semuanya di sini udah kenal kan satu sama lain. Nah, oke, selanjutnya aku mau jelasin kembali bahwa nanti aku harapkan teman-teman semuanya selama kegiatan bisa terbuka menceritakan keluh kesahnya, tidak perlu khawatir, kita sesama punya masalah masing-masing di sini. Oke, jadi selanjutnya aku mau pastikan teman-teman semuanya apakah sudah siap mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Siap. Oke, baik. Untuk posisi duduknya bisa diatur senyaman mungkin. Jika ada yang mau ke kamar kecil dipersilahkan. Tidak ada, karena nanti pas kegiatan tidak diperkenankan untuk bergerak dari posisinya. Oke, baik, kita mulai aja langsung ya. Nah, jadi di sini kita akan diskusi terkait masalah teman-teman semuanya. Mungkin ada yang ingin bercerita tentang masalahnya terlebih dahulu. Nanti semuanya juga bercerita masing-masing. Siapa yang terlebih dahulu? Mungkin Kak Emil. Kalau aku kan ada kayak permasalahannya gitu. Aku pengen pindah kos, tapi permasalahannya kan segan sama kawannya, karena pindahnya itu cuma beda kamar aja, tetap di kos itu. Jadi kan untuk menghargai perasaan kawan, gimana gitu. Sementara kalau tetap dilanjutkan sama kawan ini udah nggak lagi gitu, udah nggak cocok lagi gitu.
Itu sih Berarti permasalahannya. Kak Emil ini permasalahan yang umum sosial gitu kan, kita hadapi sebagai anak kos pasti ada aja gitu temen yang gak cocok, apalagi orangnya segenan, jadi serba salah gitu kan. Oke, selanjutnya mungkin Kak Jasya. Kalau mungkin masalah saya tuh tanggapan saya. Masalah dulu kita Masalahnya. ceritakan dulu sama. Mungkin masalahnya ada di temen yang suka apa ya, nyari untung pas kuliah gitu. Dia pengennya kita dibantu orang itu, kita membantu mereka doang. Terus pas kita minta kayak ngechat doang lah, ngechat WhatsApp nggak dibalas gitu. Tuh gitulah masalahnya. Iya sih ya, apalagi teman perkuliahan. Makanya banyak orang bilang kayak teman-teman di perkuliahan itu nggak ada yang sempurna banget gitu kayak di sekolah dulu. Ya sih. Oke, selanjutnya siapa yang bersedia, Kak Nazel? Ini nggak tahu ya ini masalah atau enggak, tapi di diriku aja. Ya. Jadi aku kayak masih ngeganjel sama jurusan. Ya, cerita gitu kan. Jurusan keperawatan ini kan aku, dari diri sendiri tuh aku masih yang udah ikhlas gitu kan, aku jurusan keperawatan, tapi di sisi lain kayak ada keluarga, bukan dari orang tua aku ya, dari keluarga jauh yang tiba-tiba datang ke rumah nanyain, kamu jurusan apa jadinya, kuliah di mana gitu kan, kenapa sih jurusan keperawatan, kan masih ada yang kayak gitu kan, itu gajinya kecil loh gitu, kenapa nggak kedokteran aja, kamu kan pinter. Terus tanggapanku itu kayak masih yang serius gitu loh di awal-awal 1 tahun kebelakangan, kan aku semester 4 masih yang serius. Jadi baru-baru ini kayak udah ikhlas karena ada semester 4 juga. Ada sih gitu. Jadi Berarti itu ada faktor dari eksternal iya, juga kan eksternal yang mengompori kayak jadi goyah kembali goyah. gitu dari berbagai Tapi aku udah faktor. ikhlas. Oke. Baik, selanjutnya mungkin Kak Ale. Permasalahanku tentang percintaan sih mungkin. 3 tahun lalu tuh aku punya pacar. Terus pas hari ulang tahunku tuh dia meninggal karena kecelakaan. Terus walaupun udah 3 tahun tuh sampai sekarang tuh aku kayak masih ngerasa aku yang salah. Masih ngerasa diriku penyebab dia yang meninggal. Itu sih mungkin kalau udah ikhlas udah, tapi kayak masih sering nyalain diri sendiri sih. Sih. Oke, nanti kita bahas. Selanjutnya Kak Fatimah. Nah, kalau aku pribadi sih sebenarnya dari internal sendiri sih, kayak misalnya kurang bisa memanage waktu, karena kan apalagi kayak di semester 4 ini, mungkin untuk aku pribadi nggak tahu di semester atas mungkin lebih lagi, tapi kalau untuk semester ini menurutku kayak benar-benar ekstra harus memanage waktunya itu harus pintar gitu. Nah, permasalahannya kadang aku suka kayak menunda-nunda pekerjaan gitu, itu yang buat jadi masalah itu sih. Iya sih, apalagi makin banyak kegiatan. Iya. Belum lagi dari keluarga juga. Ya sih. Oke, baik, ternyata kita semua di sini nggak terlepas dari berbagai permasalahan kan ya dalam kehidupan, namanya juga dunia. Nah, di sini kita diskusi bareng-bareng. Nah, berhubung kegiatan kita ini juga waktunya tidak banyak, jadi untuk sesi ini kita bahas satu permasalahan dulu dari semua permasalahan yang teman-teman hadapi saat ini. Nah, kita sepakati permasalahan siapa sih ini yang sebaiknya kita selesaikan dulu nih di sesi ini. Karena kayak memang kan butuh penyelesaian lebih cepat gitu ada permasalahannya. Menurut teman-teman masalah siapa? Kak Nazel ya? Kenapa itu? Iya, boleh. Berarti tadi Kak Nazel tentang Jurusan. Iya. Menurut yang lain gimana? Pernah nggak ngerasa ada perasaan kayak aku nih salah jurusan nggak ya gitu, atau dorongan dari orang-orang sekitar nyalahin kayak jurusanmu itu mau jadi apa ke depannya gitu, pernah nggak? Bisa dikasih masukan gitu? Kalau misalnya kalau dari eksternal sih nggak pernah, cuman kayak dari diri sendiri. Kalau Kak Nazel kan itu kayak pilihannya sendiri, cuman goyah karena faktor eksternal. Tapi kalau misalnya di diriku sendiri itu kayak karena diriku sendiri, karena jurusan itu dipilih karena orang tua. Jadi tapi mungkin untuk saat ini udah menjalankan dengan ikhlas sih, jadi udah lebih better lah. Benar.
mungkin yang lain. Nah, kalau dari saya pribadi, jujur dari awal juga saya tidak terlalu mengerti dan nggak ada plan gitu, ekspektasi bakal masuk jurusan yang saya sekarang jalani. Tapi begitu juga dengan cerita Kak Nezel, saya berusaha ikhlas dan omongan orang di luar sana mungkin mereka melihat yang mungkin kegagalannya, tapi kita jangan lupakan banyak loh orang yang berhasil di jurusan itu. Jadi kita optimis aja selama kita ngejalaninnya dengan ikhlas, niat yang tulus, memang benar-benar untuk orang tua, ngebanggain mereka, untuk diri kita ke depannya. Insya Allah Allah pasti bantu gitu. Mungkin itu sih dari aku, karena semuanya juga pasti ada plus minusnya, kita aja yang mempersepsinya gimana gitu. Setiap permasalahan itu besar kecilnya tergantung bagaimana kita merespon masalah itu. Baik teman-teman, di sini aku lihat teman-teman udah pada bosan nih. Gimana kalau kita main game? Boleh? Nah, jadi permainannya ini dot kelipatan 3. Ada yang pernah main? Enggak. Gimana tuh Kak? Nah, jadi teknis permainannya ini, misalnya dari aku 1, Kak Nezel bilang 2. Setiap angka kelipatan 3 diganti dengan kata dot. Jadi 1, 2, dot, 4, 5, dot, 7. Oke, bisa? Oke, kita ulang sekali lagi. 1, 2, dot, 4, 5 dot 7, 8, dot, 10, 11 dot 13. 14. dot. Oke, baik teman-teman, beri aplaus untuk kita semua dengan kita masih fokus. Nah, terima kasih. Mungkin juga kita sudah berada di penghujung dari kegiatan kita ini. Nah, sekali lagi aku tekankan, apapun yang sudah kita bahas tadi, kita ceritakan tadi, aku sangat berharap jangan diceritakan ke siapapun dan kemanapun. Cukup sampai di forum kita aja, jangan sampai keluar. Oke, baik teman-teman. Nah, jadi aku mau tahu dong kesan teman-teman dalam kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Mungkin siapa yang bisa mewakili kesannya, misalnya pemimpin kelompoknya kurang asik gitu, atau seru ya gitu. Mungkin siapa yang bisa mewakili? Menurut saya pemimpinnya udah bagus ya, udah lembut, udah menyampaikannya itu Bagus, sampai ke speakingnya. sampai ke kita penuh dengan empati gitu. Oke, terima kasih. Nah, yang lain ada? Oke, baik. Nah, jadi aku juga mau tanya nih, gimana sih pendapat teman-teman? Misalnya, kedepannya insya Allah kita semua pasti bakal jadi orang yang sukses di karir kita masing-masing. Nah, jadi gimana sih cara teman-teman itu bersikap, berpikir, ataupun bertanggung jawab terhadap permasalahan yang teman kita alami tadi? Misalnya ada yang bertanya tentang masalah itu juga, jadi gimana tuh respon teman-teman? Ataupun kejadian kayak Kak Nezel ini terjadi di diri teman-teman nantinya, misalnya di bidang pekerjaan, itu gimana gitu? Mungkin kalau dari aku ya, kalau dari aku nggak terlalu memikirkan perkataan orang, lurus aja ngerjainnya gitu dengan ikhlas. Biar kayak manapun kan kita udah di dalam itu, udah ngerjain itu kan udah menjadi milik kita gitu. Mungkin ikhlas saja gitu. Oke, benar. Yang lain? Mungkin kalau dari aku, kita coba menerima aja sih. Mungkin bagi kita itu bukan yang terbaik, tapi mungkin bagi Tuhan itu yang terbaik untuk kita gitu. Benar banget. Oke, udah cukup. Nah, oke, baik, selanjutnya terkait kegiatan lanjutan konseling kelompok ini, menurut teman-teman bisa kita adakan sesi selanjutnya di hari apa? Mungkin di minggu depan, teman-teman setuju nggak? Setuju. Oke, di tempat yang sama dan di jam yang sama ya? Bisa? Oke, kita sepakati ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita tutup, aku mau tahu dong pesan teman-teman semuanya untuk kita semua yang ada di sini, ataupun untuk permasalahan yang kita bahas tadi. Bisa mungkin contohnya untuk kita semua ke depannya aku berharap begini, gini. Atau untuk Kak Nezel, atau untuk diriku sendiri gitu. Punya pesan untuk dirinya bisa disampaikan. Bisa? Siapa yang mau mengutarakannya? Mungkin untuk kita semua supaya kita bisa ini menghargai diri kita sendiri. Walaupun banyak masalah, kita harus cerita juga ke teman dekat kita. Jadi masalah yang
kita hadapin itu bisa kita cari juga solusinya. Seperti ini juga kan kita bisa solusi bareng apa kendala dari diri kita gitu kan. Terus untuk diri sendiri karena ada masalah seperti itu dan kita ngebahas juga, jadi lebih sadar juga, lebih oh iya ya gitu, lebih ikhlas menjalaninya. Ya benar-benar. Terima kasih atas pesannya Kak Enzel. Oke, sebelum kita tutup kegiatan kita ini, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, diangkat tangannya semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas kesediaannya dan juga aktif selama proses diskusi kita. Oke, baik, kita sudahi acara kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi